Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-82. Nah, pada episode spesial part ke-81 sebelumnya itu, Sora akhirnya menunjukkan rasa kebenciannya terhadap desa Konoha. Sementara teman-teman Naruto mencari keberadaan Sora, ternyata Boruto sudah berada di desa Konoha dan sedang berada di apartemennya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。そして自覚せよ。神を倒した者はもはや Adegan dimulai dengan Boruto yang berkata, "Apa kalian baik-baik saja?" Sarada membalas, "Kami baik-baik saja. Apakah kau tidak ketahuan jika terus berada di sini?" Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Tenang saja. Keamanan di desa ini tidak seketat di masa depan. Jadi aku tidak perlu takut ketahuan oleh pemerintahan Konoha." Sarada membalas, "Jadi begitu ya. Kebetulan aku sedang memasak hari ini. Apa kau lapar, Boruto? Aku akan menyiapkan makanan untukmu." Sambil tersenyum, Boruto pun duduk di meja makan dan berkata, "Tentu saja. Ngomong-ngomong, di mana Mitsuki?" Sarada membalas, "Kalau tidak salah dia sedang berkeliling di desa sambil mencari jejak Otsutsuki. Semenjak insiden Otsutsuki yang bisa menyamar itu, dia sama sekali tidak tenang sebelum Otsutsuki itu mati." Boruto berkata, "Bukankah harus ada mata khusus untuk melihat penyamaran mereka?" Sarada membalas, "Entahlah, aku juga tidak tahu." Setelah mengatakan hal tersebut, Sarada pun pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Di sisi lain, Boruto berkata pada Momoshiki, "Oi Momoshiki, apa kau tahu sesuatu tentang kekuatan yang bisa menyamar? Kawaki bilang kalau Otsutsuki itu bisa menyamar dan memakai kekuatan dari yang dia samari." Mendengar perkataan Boruto, Momoshiki membalas, "Kekuatan yang bisa menyamar ya? Aku pernah mendengar kekuatan itu. Tapi jarang sekali para Otsutsuki yang menguasai senjutsu seperti yang kau bilang." Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Momoshiki ingat dengan kekuatan Otsutsuki Ginso. Momoshiki melanjutkan perkataannya, "Aku ingat tentang kekuatan itu. Kekuatan penyamaran bisa mengkopi jurus yang dia samari tanpa terkecuali. Namun, kekuatan maksimal yang dikeluarkan olehnya hanya sampai 70-80%. Kelemahan terbesar mereka adalah jika bertarung dalam jangka panjang. Kekuatan dia tidak akan bertahan lama karena mengkonsumsi cakra yang cukup banyak. Tapi walaupun begitu, kau tidak bisa meremehkan kekuatan ini. Kekuatan ini sempurna adalah penyamaran. Dia bisa mengkopi ingatan, trauma, dan tingkah laku dari yang dia samari. Sulit untuk mencari orang yang sedang menyamar." Boruto membalas, "Kalau seperti itu, bagaimana caranya aku bisa mengetahui penyamarannya?" Momoshiki melanjutkan perkataannya, "Hanya ada satu cara, yaitu dengan mata Jogan. Syaratnya penyamar itu harus menunjukkan tanda-tanda yang tidak harus dikeluarkan oleh karakter yang dia samari. Jika sifatnya berbeda, niat buruk, atau yang lain, mata Joganmu akan dengan mudah menemukan Otsutsuki tersebut. Ngomong-ngomong, siapa nama Otsutsuki yang sedang kita bahas?" Boruto membalas, "Otsutsuki Ginso." Sambil tersenyum, Momoshiki berkata, "Ginso ya." Tak lama setelah itu, Sarada pun duduk di samping Boruto dan memberikan makanan tersebut kepada Boruto. Terlihat Boruto pun mulai menyantap makanan yang dibuat oleh Sarada. Tak lama setelah itu, hari pun berganti jadi malam hari. Adegan pun beralih ke Mitsuki yang sedang melewati penjara desa Konoha. Di sana dia melihat pasukan Anbu Danzo membebaskan Fudo, Fuen, dan Fuka. Melihat hal tersebut, Mitsuki pun mendekati mereka dan mulai mengejarnya. Namun pasukan Anbu itu langsung menggunakan bom asap untuk melarikan diri. Setelah asap itu menghilang, Mitsuki sudah kehilangan jejak mereka. Mitsuki berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi?" Adegan pun beralih ke Kawaki yang sedang terbang di luar desa Konoha. Terlihat Kawaki memasang ekspresi yang serius. Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang tertawa bersama Sarada dan Himawari di apartemen mereka. Tak lama setelah itu, tiba-tiba lampu di tempat mereka pun mati. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Lampunya padam. Tunggu sebentar, aku akan mengeceknya dari luar." Terlihat Boruto pun keluar dari apartemen dan naik ke atap. Ternyata seluruh rumah yang ada di desa Konoha mengalami pemadaman listrik total. Melihat pemandangan tersebut, Boruto berkata, "Apa yang terjadi?" Adegan pun beralih ke Naruto yang mengejar Sora. Naruto berkata, "Tunggu Sora, kenapa kau menyerang nenek Tsunade?" Sora membalas, "Aku sudah tahu niat buruknya. Sebelum aku diserang, lebih baik aku yang menyerang dulu." Mendengar jawaban Sora, Naruto pun heran dan berkata, "Aku tidak mengerti apa yang kau maksud.
Terlihat Naruto langsung menyerang Sora dengan sebuah kunai. Namun Sora menangkis serangan Naruto sambil berkata, "Aku tidak memintamu untuk memahaminya." Adegan pun beralih ke Tsunade yang sudah berada di luar bangunan Hokage. Terlihat Tsunade mengumpulkan para Jonin di hadapannya. Tsunade berkata dalam hati, "Hanya ini ya. Aku terlalu banyak mengirim pasukan ke Amigakure dan desa lainnya." Tsunade berkata pada para Jonin, "Seperti yang kalian ketahui, saat ini Konoha sedang mengalami pemadaman. Penyebabnya mungkin karena ada kecelakaan. Namun karena belum ada kontak dari pihak listrik, kita akan menganggap ini sebagai perbuatan sengaja. Jadi mulai sekarang desa ini akan masuk ke status siaga tingkat 2. Mendengar perkataan Tsunade, salah satu Jonin pun terkejut. Tsunade melanjutkan perkataannya, "Pasukan 3 akan dikirim ke timur, barat, dan utara. Pasukan 2 di gerbang utama. Pasukan 1 pergi ke pembangkit listrik. Asuma, kau tetap di sini. Jangan abaikan kejadian sekecil apapun. Bubar." Terlihat para Jonin pun mulai pergi kecuali Asuma. Tsunade berkata, "Sora menyerangku." Mendengar perkataan Tsunade, Asuma pun terkejut dan membalas, "Sora?" Tsunade melanjutkan perkataannya, "Untungnya tak terjadi apa-apa." Sambil menghampiri Tsunade, Asuma berkata, "Tunggu dulu. Maksudnya Nyonya Tsunade diserang oleh Sora?" Tsunade membalas, "Naruto sedang mengejarnya. Kau juga cepat kejar." Sulit dipercaya, tapi inilah faktanya. Jika kau temukan Sora, cepat tahan dia. Adegan pun beralih ke pasukan 3 di luar desa. Terlihat mereka menemukan pengembara yang akan menuju ke desa Konoha. Melihat mereka, salah satu Jonin berkata, "Kalian pengembara? Maaf, tapi desa ini sedang ditutup. Kami tidak bisa mengizinkan orang luar." Sebelum menyaksikan perkataannya, tiba-tiba ada 2 batu muncul dan langsung hantamnya hingga tubuhnya hancur dan langsung tewas. Melihat rekannya mati, para Jonin yang tersisa pun terkejut. Terlihat Fudo langsung membuat retakan tanah di bawah kaki mereka. Ketika mereka melompat, tiba-tiba Fudo langsung menarik kaki mereka dan melemparkan mereka ke lubang tersebut. Setelah masuk, Fudo langsung menyatukan retakan tanah itu kembali. Tak lama setelah itu, mereka pun berjalan menuju gerbang desa Konoha. Adegan pun beralih ke Tsunade yang berada di ruang Hokage. Shizune berkata, "Dikonfirmasi, gerbang utama sedang diserang. Unit penjaga dalam pertarungan." Tsunade membalas, "Sudah dimulai ya." Tak lama setelah itu, Mitsuki pun masuk ke ruangan Hokage dan berkata, "Aku punya kabar buruk. Salah satu pasukan Anbu Danzo membebaskan 3 anggota pencuri makam itu." Mendengar perkataan Mitsuki, semua orang pun terkejut. Adegan pun beralih ke para Jonin yang sedang berlari untuk menyerang para penjaga makam tersebut. Terlihat salah satu dari mereka menggunakan katon untuk menyerang mereka. Namun Fudo membuat dinding batu untuk menahan serangan tersebut. Lalu Fudo melemparkan batu yang besar ke arah pembuat katon tersebut. Di sisi yang lain, 2 Jonin langsung melakukan Suiton dan juga Raiton di saat yang bersamaan. Namun lagi dan lagi serangan mereka berhasil dihalangi oleh dinding dan lubang yang dibuat oleh Fudo. Adegan pun beralih di atas gerbang desa Konoha. Terlihat para pasukan Jonin mulai melompat dan menyerang para pencuri makam tersebut. Ketika mereka melompat, tiba-tiba saja mereka terkena batu yang sangat besar. Di satu sisi, para Jonin yang lain berlari untuk mendekati pencuri makam tersebut. Namun tiba-tiba ada retakan lubang besar sehingga mereka semua pun terjatuh ke dalam lubang itu. Adegan pun beralih ke Tsunade kembali. Dengan wajah yang kesal, Tsunade berkata, "Apa yang dilakukan oleh Danzo? Mitsuki, di mana Kawaki?" Mitsuki membalas, "Sepertinya dia sedang tidak berada di desa." Mendengar jawaban Mitsuki, Tsunade berkata, "Kenapa dia pergi senaknya tanpa izin dariku? Kalau begitu Mitsuki, tolong panggil Shikamaru ke sini. Lalu kau bantulah para Jonin yang ada di gerbang desa." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba terjadi ledakan besar di dekat gerbang Konoha. Adegan pun beralih kepada pencuri makam tersebut. Terlihat Fuen langsung membuat segel tangan dan berkata, "Jurus segel pertahanan penghalang 8 gerbang." Setelah mengatakan hal tersebut, Fuen langsung menempelkan kedua tangannya ke gulangan segel. Terlihat muncul menara gerbang di setiap sisi desa Konoha. Tak lama setelah itu, muncul segel penghalang yang menyelimuti desa Konoha. Adegan pun beralih ke pencuri makam yang telah masuk ke dalam desa Konoha. Pimpinan itu berkata, "Konoha ini adalah ancaman bagi negara api, yaitu pemimpin sesungguhnya. Kami tak ingin ada 2 pemimpin. Apa kalian tidak paham? Kami tidak butuh yang namanya Hokage." Mendengar perkataan pimpinan itu, mereka pun terkejut. Pimpinan itu melanjutkan perkataannya, "Kami tidak butuh persetujuan. Lagi pula kalian akan membantu kami sebagai mayat." Setelah mengatakan hal tersebut, dia pun menyuruh Fudo untuk melakukan sesuatu. Terlihat Fudo langsung melompat dan membuat batu yang sangat besar di hadapan mereka. Karena serangan tersebut, banyak para Jonin yang terkena dan tertimpa batu dari Fudo.
Sementara Jonin yang lain mereka masih selamat. Salah satu Jonin berkata, kuat sekali mereka. Ketika dia berdiri, tiba-tiba ada mayat hidupnya memegang kakinya. Tak sampai di sana, ternyata banyak mayat yang muncul di doton milik Fudo. Pimpinan itu berkata, inilah jurus pamungkas teknik tanah, daratan mayat. Hiduplah kembali, kalian para shinobi. Sambil tertawa, pimpinan itu berkata kembali, mayat shinobi inilah lawan kalian. Tak lama setelah itu, Kiba, Ino, Choji, dan Rock Lee pun datang. Kiba berkata, apa kita dikepung? Genma membalas, kalian terlambat. Kiba melanjutkan perkataannya, Tuan Genma, apa yang sedang terjadi? Genma membalas, kami sedang menyelidikinya. Ino, kau jadi tim pendukung untuk tim medis. Ino membalas, serahkan padaku. Adegan pun beralih ke pimpinan tersebut. Pimpinan itu berkata, Fudo, Fuen, Fuka, aku akan pergi dahulu. Kalian tetaplah di sini untuk sementara. Setelah mengatakan hal tersebut, dia pun menghilang. Terlihat para mayat shinobi mulai menyerang para Jonin tersebut. Ketika mayat itu mendekati Genma, tiba-tiba ada shuriken yang menancap di tubuh mayat tersebut. Melihat shuriken itu, Genma pun heran berkata, shuriken siapa itu? Tiba-tiba Boruto pun muncul menggunakan Hiraishin dan langsung menjincang sebagian mayat yang ada di hadapannya. Melihat Boruto, semua orang pun terkejut. Genma berkata, kau si pemberontak, kenapa kau ada di sini? Boruto membalas, begitukah caramu berterima kasih pada orang yang telah menolongmu? Di sisi lain, Fuka pun terkejut melihat keberadaan Boruto. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Sambil melakukan pedang Kusanagi, Boruto berkata, karena kalian menyerang desa Konoha, aku tidak akan segan-segan untuk membunuh kalian. Dan adegan pun habis sampai di sini. Semua orang mulai panik karena para pencuri makam mulai menyerang desa Konoha. Sementara Naruto mengejar Sora, para Jonin mulai bertahan untuk menghadapi musuh tersebut. Ketika situasi mulai memburuk, tiba-tiba Boruto datang di hadapan mereka. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-83. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.